Oke, sudah live. Halo Mas Ziko. Halo. Boleh sapa dulu teman-teman Sobat BSI. Halo Sobat BSI. Oke Mas Ziko, mohon maaf mengganggu waktunya di Apa-apa, sini. santai. Santai ya? Hmm. Santai. Nah, tadi kan kita sudah lempar nih informasi kalau misalnya Mas Ziko mau live di Instagramnya Kuliah BSI aja. Nah, tadi juga udah ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang dilemparkan Sobat BSI ke Mas Ziko. Tapi sebelum kita ke pertanyaan, boleh dong informasiin dan perkenalkan diri Mas Ziko ini siapa? Boleh kenalkan YouTube-nya apa, Instagramnya apa? Oke, sebelumnya terima kasih BSI udah dikasih kesempatan untuk live di Instagram BSI. Perkenalkan, nama saya Ziko Arnadi. Saya ini kebetulan adalah seorang YouTuber, channel YouTube-nya Garasi Drift. Garasi Drift itu channel yang lebih berhubungannya sama otomotif sih, dan terutama drifting. Nah, sponsor utama drifting di Garasi Drift itu Bina Sarana Informatika, UBSI. Oh ya, jadi selalu ada BSI Itu sponsor utama. Oh baik, boleh kasih tahu tadi lagi apa YouTube-nya, alamat YouTube-nya? Garasi Drift. Garasi Drift, itu logonya di belakang udah ada ya, Garasi Drift. Nah ya, jadi itu dia. Kalau mau yang nonton sekarang subscribernya hampir sejuta. Udah 966.000. Ada dong, nanti giveaway di 1 juta. Ada dong. Ada kan ya. Giveaway mobil. Oh, giveaway mobil, baik. Jadi yang belum subscribe langsung subscribe. Ada hadiah mobil ntar pas juta subscriber. Siap. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang masuk. Yang pertama nih, tahun berapa sih Mas Ziko mulai di YouTube, dan kenapa milihnya tuh YouTube bukannya yang lain, bukannya media sosial lain? Tahun berapa waktu itu kita bikin Garasi Drift? Kebetulan Garasi Drift itu berdua, saya dan kakak saya Dipo, Ya. Ziko dan Dipo. Waktu itu kita bikin tahun 2017 bulan Februari tanggal 22. Jadi kurang lebih udah berjalan 3 tahun. Dan kenapa kita pilihnya YouTube? Karena platform YouTube ini dia bisa menyediakan media yang kita dapat upload video, Ya. durasinya bebas, mau di bawah 1 menit ataupun mau sampai sejam, terserah kita, dan konten yang kita bikin pun juga bebas. Dan kenapa YouTube juga? Karena YouTube platform video nomor 1 di Indonesia sih sekarang. Oh gitu. Jadi karena mau jadi YouTubernya, mau nggak mau harus bikin konten di YouTube gitu ya. Dan masih rame juga saat itu, sampai saat ini. Oke, yang kedua, ini ada yang mau nanya nih, target awal saat mulai jadi YouTuber tuh sebenarnya mau ngapain sih? Mau jadi artis atau bagaimana? kita nggak bikin target sih sebenarnya, karena pada awalnya itu di 2017 awal saya dan Dipo tuh sebenarnya cuman iseng-iseng aja bikin video. Kita lihat ada YouTuber luar, dia kebetulan mobilnya sama mobil kita, dan dia bikin video drifting, video modifikasi. Terus saya sama Dipo pikiran, kenapa kita nggak coba bikin aja nih tapi dengan khasnya Indonesia gitu. Nah, awalnya cuma iseng-iseng doang dan nggak ada target apa-apa sih. Tapi sampai sekarang ini, karena keisengan yang sesuai dengan hobi kita ini, jadi alhamdulillah sampai sekarang penonton ada aja gitu. Ada aja. Walaupun sebenarnya awalnya nggak ngincer sampai mau 1 juta subscriber nih, cuman ya kita menyalurkan hobi aja lah. Yang penting kita upload secara konsisten itu udah cukup sih. Oh, nah ngomong-ngomong konsisten nih, yang buat Ziko konsisten tuh di YouTube tuh membuat konten, kenapa sih bisa sekonsisten itu dalam buat konten? Karena pertama, kalau dari Garasi Drift sendiri, saya dan Dipo emang sepakat konsisten tuh karena kita pengen tetap memberikan konten yang bisa dinikmati oleh penonton kita. Selain itu juga, kalau dari algoritma YouTube sendiri, video kita akan lebih dipromosikan, akan lebih di recommendation sama si YouTube ketika kita uploadnya secara konstan. Jadi antara sehari sekali atau 2 hari sekali ataupun seminggu sekali, bulan sekali. Yang penting selalu update terus aja deh. Dan kita karena itu kita mempertahankan konsistensi kita. Pokoknya jangan hanya gencar di awal gitu ya, bikin konten. Jadi, ya. Kalau di awal udah naik nih, terus kita nggak bikin video 6 bulan atau setahun gitu, pas kita upload lagi ya kagak ada yang nonton ntar. Jadi emang konsisten biar bertahan aja. Apalagi masa pandemi kemarin ya, naik ya. Alhamdulillah naik sih. Oh baik, baik. Oke, jadi nggak semua hal
karena pandemi jadi negatif ya, pasti ada sisi positifnya. Siap. Lalu yang berikutnya nih, selain jadi YouTuber, Mas Ziko sekarang usianya berapa kalau boleh tahu? Belum kepala 20. Belum kepala 20, masih belasan. Teenager. Oke, masih muda nih. Selain punya YouTube channel Garasi Drift, punya usaha apa lagi nih? Selain Garasi Drift, saya ada usaha pribadi yaitu towing service. Towing Atau service? Jasa derek. Oh, jasa derek, baik. Namanya Ziko Shop Towing. Oke. Itu jasa derek. Ada lagi? Yang pribadi sih itu aja. Itu Paling aja. sama yang di bawahnya Garasi Drift ya. Garasi Drift merchandise sama ada tempat poles namanya Aesthetic Garage. Oh, Sama termasuk. Garasi Drift ya juga ada 4 lah. Wah, mantap. Garasi Drift merchandise nanti termasuk yang di giveaway nggak nih? Kita giveaway-nya mobil aja deh. Oh, mobil. Ya. Wow, lebih gede ya. Siap. Kalau giveaway merchandise, giveaway HP udah ya itu Udah biasa, biasa. Harus punya diferensiasi loh. Oh, baik. Siap. Lalu, berikutnya nih, kan banyak nih anak muda sekarang yang banyak punya mimpi, banyak punya keinginan gitu. Tapi akhirnya banyak yang gagal. Menurut Ziko, kenapa sih anak muda sekarang tuh sering banget mencoba sesuatu tapi akhirnya gagal? Mungkin karena sebenarnya ya sebelum kita jawab pertanyaan itu, dalam bermimpi itu menurut gua kita nggak salah mimpi tinggi-tinggi. Mau mimpi jadi astronot pun juga nggak apa-apa. Yang penting dalam meraihnya itu kita nggak boleh putus asa. Siap. Sekali gagal ya itu gagal, nggak ada kata-kata gagal, yang ada tuh mencoba lagi. Jadi yang penting tuh proses untuk mencapai cita-citanya sih. Mau cita-cita setinggi apapun juga nggak masalah. Nah di prosesnya ini kita yang pertama nggak boleh mudah menyerah, harus selalu semangat dan harus optimis. Kalau kita dalam mewujudkan cita-cita aja udah pesimis di awal, ya itu udah jadi barrier buat diri kalian untuk mencapai cita-cita tersebut. Dan ya percaya kepada Tuhan sih. Baik. Serah diri kepada Lebih menurut Ziko tuh lebih pengaruh faktor internal atau eksternal ya kalau dalam kesuksesan itu? Dua-duanya penting banget. Dari internal sendiri kita harus percaya diri, kita juga harus punya pikiran yang wawasan yang luas. Oke. Dan kalau dari eksternal kita harus punya link atau punya relasi, karena kalau kita mau buat sesuatu tapi kita nggak punya relasi itu akan sulit, jalannya nggak kebuka. Jadi sebenarnya kalau bagi kalian yang suka nongkrong itu malah justru bagus, karena kalian tuh punya link untuk kalau misalnya anggap kalian mau bikin bisnis kopi, kalian kenal barista gitu, nanti untuk memulai sesuatu yang akan kalian inginkan tuh jadi lebih mudah kalau misalnya kalian punya link atau relasi. Oh. Eksternal, internal harus berbarengan ya pokoknya ya. Karena Karena bisa kita sendiri. siap. Nah karena Garasi Drift ini jadi banyak link dong Mas Ziko. Alhamdulillah yang tadinya kita nggak kenal siapa-siapa jadi kebuka jalannya, bisa kenal sama pemain F2 di Indonesia. Dan artis ya? Artis. Oh. Sebenarnya nggak dari awal kita bikin nggak tujuannya nggak kesini. Bukan kesana ya? Iya, tapi ini bonus lah. Bonus, siap. Nah, kalau tadi kan hal yang menghambat anak muda untuk meraih mimpinya. Sekarang kalau menurut Ziko, 3 hal penting yang menurut Ziko paling pengaruh untuk anak muda dalam mewujudkan mimpinya itu apa sih? 3 hal yang paling penting. 3 hal paling penting. Ya. Pertama, cita-citanya dulu. Cita-cita harus positif ya pasti ya. Ya, betul. Yang kedua, harus optimis, nggak boleh pantang menyerah, percaya diri. Dan yang ketiga, kita harus apa lagi? Lupa. Konsisten. Ya harus konsisten, dan pokoknya pikiran kita tuh nggak boleh, kita nggak bisa nih dapetin cita-cita, tapi harus dibalik pikirannya, kita pasti bisa, tinggal waktunya aja. Oh, susah sih tapi pasti bisa gitu ya. Bisa. Sebenarnya gini loh, ada orang sukses tuh di usia muda, ada juga yang udah usia tua. Yang penting konsisten dan ya tinggal nungguin aja kapan suksesnya. Iya, betul. Emang Tuhan memberikan tuh, ada yang udah sekarang, ada yang nanti, Atau dengan jalan lain.
Siap. Nah, ini ada beberapa pertanyaan juga yang masuk di story tadi. Kita sempat melempar pertanyaan. Ada pertanyaan yang lucu-lucu dari Sobat BSI. Mungkin ini juga mau dijawab sama Mas Ziko. Nah, ada cewek-cewek ini berapa pertanyaan, tapi saya mau mewakilkan saja. Udah punya pacar belum sih? Ayo. Pengen langsung nikah. Oh, pengen langsung nikah. Nah, yang mau minta pacaran berarti nggak bisa berlaku untuk Ziko. Tipe ceweknya, aduh ya cewek-cewek pada nanya ini tipe cewek. Aduh, gimana tipe cewek? Tergantung beda-beda. Harus yang bisa balap nggak? Harus yang bisa ngedrift nggak? Enggak. Yang penting ya nyambung lah misalnya. Nyambung. Mau dia nggak suka mobil kayak, tapi kan pasti ada hal yang buat kita nyambung gitu. Mahasiswa BSI mungkin? Ya nggak ada kemungkinan sih. Oh, nggak ada kemungkinan. Nggak lepas dari kemungkinan itu ya. Iya. Baik. Kapan sih tepatnya turning up time Kak Ziko hingga jadi seperti sekarang? Kapan ya? Belum lama ini sih. Belum lama. Ya mungkin starting point itu di tahun 2017 pada saat garasi drift itu baru kita bikin, sama di saat yang sama di Coastal Towing saya bangun juga. Oh, baik. Ya 3 tahun inilah lumayan, alhamdulillah. 3 tahun ya. Nah, ada yang nanya nih. Tapi ini kalau nggak salah Mas Ziko sekarang lagi kuliah ya, sebagai mahasiswa statusnya. Nah, ada yang nanya, kalau waktu untuk lomba balap ini bentrok nih sama kegiatan kuliah, Mas Ziko lebih pilih yang mana? Nggak mungkin bentrok. Nggak mungkin. Karena kalau lagi UTS atau UAS itu, atau lagi kuliah, pasti Senin sampai Jumat. Sementara kalau misalnya balap, Sabtu sampai Minggu. Oh, jadi nggak Dan mungkin. kampus saya sekarang depannya tempat balap. Jadi waktu itu pernah lagi UAS, saya UAS langsung ke depan. Benar-benar cuma seberangan doang. Ya. Jadi kampus depannya ada lapangan parkir UAS, yang habis UAS langsung balap. Jadi nggak pernah ya, nggak pernah. Semua pasti possible lah. Ya, sebelum memilih pasti sudah dipikirkan ya. Kalau misalnya emang benar-benar ada yang nggak bisa sih, saya milih kuliah sih. Lebih milih kuliah. Belakang. Kalau balapan bisa belakangan, kalau kuliah ya harus sekarang. Oke. Lalu ada yang minta ajarin ngedrift juga. Belajar dari simulator aja. Lalu menerima kolaps nggak dengan, ada yang bilang nih dia YouTuber, ada yang menerima kolaps nggak? Tergantung. Kalau YouTuber otomotif juga yang pokoknya masuk sama garis drift ya ke depan. Oh, segmennya yang penting masuk, terus konten-kontennya juga berhubungan ya? Iya. Oh, oke, baik. Nah, kan tahun kemarin kalau nggak salah Garasi Drift hadir di Semot BSI ya? Iya, benar. Betul. Nah, nanti kalau misalnya ada Semot lagi mau nggak datang? Itu sih udah pasti ya. Itu udah jadi kewajiban dari ayah saya. Mau nggak mau, kalau saya nggak mau pun juga pasti ujung-ujungnya wajib. Berarti nanti mau ya berbagi cerita dengan sobat BSI lainnya, terutama inspirasinya. Tapi karena tahun ini lagi pandemi, jadi mungkin ya kita online sih. Online, tetap hadir tapi online. Next, ini yang ada juga di sini. Bang Ziko di sirkuit suka nikung-nikung. Dalam percintaan suka nikung nggak? Relate sih. Relate? Yeah. Wow. Aku tidak mau melanjutkan lagi. Lalu ada yang mau ditambahkan? Pernah. Pernah. Terus lalu apalagi? Tunggu, saya lagi pilih, banyak banget nih pertanyaannya nih. Jangan yang aneh-aneh nanya. Enggak. Siap. Ada yang bilang Mas Ziko maba. Bukan, Mas Ziko bukan maba ya. Sekarang udah semester 5. Semester 5 tuh, sebentar lagi lulus. Bang Ziko gimana kabar mobil Bang Dipo katanya tuh? Masih jogrok, masih jelek. Masih jogrok? Masih bagusan mobil saya. Bagusan, boleh sombongnya luar biasa. Ada yang panutanku tuh. Udah subscribe belum? Kalau Siapa nih?
Enggak, kalau dia panutan udah subscribe Garasi Drift belum? Pasti udah. Udah ya. Bang, kalau orang tua terus menuntut kita kuliah, padahal dari kita sendiri udah nggak mau kuliah, kita harus gimana? Yang penting bikin seneng orang tua dulu sih. Bikin senang orang tua dulu. Kalau kita bikin seneng orang tua, rezeki itu nggak kemana deh pokoknya. Yang penting turutin dulu aja apa yang orang tua mau. Kalau misalnya kita udah hidup sendiri, baru kalian boleh ya nggak usah kuliah gitu. Kecuali kalau kalian masih dibayarin ya harus ikutin kata-kata orang tua. Pasti orang tua tahu yang terbaik buat kalian. Oh baik, berarti pertama yang penting ikutin orang tua dulu. Setelah itu kita bisa fokus ke keinginan ya. Kalau kita udah sukses pasti orang tua juga akan mendukung. Ya. Ya, dalam banget nih kita ngomong. Baik. Nih, sebenarnya mau nanya cita-citanya tuh apa ya, dan pencapaian yang paling diinginkan apa, target dalam hidup ini apa? Tuh. Oke, cita-cita saya itu pembisnis. Oke. Luas banget sih, pembisnis tuh bisa jadi pembisnis apa aja. Makanya role model saya ayah saya sendiri. Dan tujuan hidup yang penting hidup bahagia. Saya juga sebenarnya tujuannya nggak ke harta sih ya. Kadang kalau punya harta banyak tuh malah bikin deg-degan, bikin hidup jadi nggak tenang. Yang penting hidup tenang aja kalau tujuan hidup saya. Hidup tenang. Wah, akhirat juga tenang. Oh, amin. Ini tipe idaman para wanita ya. Oke, baik. Terus ada pertanyaan tadi mana ya? Kalau di jalan raya, Bang, ngedrift nggak? Pernah sih. Pernah. Cuman nggak kita videoin aja. Oh, diperimetin polisi nggak tuh? Enggak ya. Ketilang. Yang penting tetap aman ya, kita harus. Ya, saya juga kalau di jalan kalau lagi kosong doang. Bahaya. Jangan dicontoh ya kalau di jalan ya pokoknya. Oke sih. Kalau itu tadi pertanyaan. Pertanyaan, oh itu nanti deh saya simpan. Sekarang kita mau main games dulu nih Mas Iko nih. Waduh, game apa nih? Game kecil-kecilan aja nih. Boleh. Yang pertama adalah gamesnya, saya akan menyebutkan 2 kata, 2 pilihan. Okay. Mas Iko tinggal pilih salah satu di antaranya. Oke. Ya, jawab cepat. Gitu ya? Ya, betul. Yang pertama, YouTube atau Instagram? YouTube. YouTube lah, dapatnya dari YouTube kan. Lalu yang kedua, balapan atau ngedrift? Ngedrift, udah pasti. Kuliah atau wirausaha? Kuliah dulu. Tapi tetap nanti wirausaha. Iya. Yang penting kuliah dulu deh. Kalau kuliah udah kelar baru yang lain. Yang penting basicnya dulu ya. Kuliah itu penting ya, karena kuliah basic aja. Bener. Nggak, bukan karena itu juga sih, karena emang menuntut ilmu itu penting gitu. Betul. Lalu yang keempat, pilih Garasi Drift atau Z-Coaster? Z-Coaster, baik. Yeay, itu tadi udah tahu ya. Jadi YouTube, ngedrift, kuliah, dan Z-Coaster. Oke. Itu games yang pertama. Ada lagi sih satu harusnya pertanyaan ya. Yang kemarin kalau nggak salah habis collab sama artis, sama Gading Martin dan Aureli. Pilih Gading Martin atau Aureli? Aureli dong. Oh. Jelas cewek gitu. Oh iya, udah jelas ya. Aureli dong, sampai kalau nggak salah di Instagramnya posting juga ya. Oh, wajib. Hai Kak Aureli. Udah nonton. Lalu itu games yang pertama. Games yang kedua, coba Mas Iko nanti ngomong hal yang terlintas pertama saat dengar kata ini. Ya, yang pertama, pandemi. Corona. Yang kedua, YouTube. Keren. Jadi kalau ada yang mau keren, gabung di YouTube. Oh, salah satunya ya. Yang ketiga, milenial. News. Termasuk sponsor kita hari ini, Millennial News. Nanti diskusi kita bisa masuk ke Millennial News juga untuk sobat BSI yang mau lihat ya. Yang keempat, mobil. Jepang. Oh, mobilnya semuanya banyak kan Jepang? Iya dong. Oh, semuanya Jepang. Oh, baik, Jepang. Yang terakhir, kuliah. BSI aja.
Oh, BSI aja. Itu udah Baik. tertanam di benak tuh. Oh, tertanam di benak ya. Terima kasih Mas Ziko atas waktunya hari Sama-sama, ini. thank Semoga you. nanti ada kesempatan kita gabung lagi. Semoga Dan bermanfaat juga sharing Amin. kali ini. betul. Dan nanti boleh ya kalau misalnya next acara Mas Ziko jadi pembicara lagi atau live bareng lagi Boleh di Kuliah banget, Besi boleh aja. banget. Semoga semakin sukses di Thank YouTube-nya dan seluruh usahanya dan kuliahnya Oke. cepat lulus Amin. dan jadi pembisnis yang sukses. Sukses juga untuk Besi. Terima kasih. Terima Oke. kasih. Bye. Dah Sobat BSI, terima kasih yang sudah bergabung ya. Oke, udah nonton.